Halo Sobat Bapeda, kembali lagi di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta milik Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Gimana nih kabarnya? Kayaknya kita udah lama banget ya nggak ketemu dan bertegur sapa di podcast Senja. Tapi nggak apa-apa, karena di tahun baru ini kita bakalan lebih sering lagi hadir di hadapan Sobat Bapeda. Nah, sekarang kan kita udah menginjak di tahun 2024 nih. Tahun dimana menjadi tahun yang sangat spesial buat para perencana atau planner di Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Kenapa begitu? Karena para planner bakalan nyusul berbagai dokumen perencanaan buat wajah baru Jakarta ke depannya. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial yaitu Mas Fandi. Halo Mas, apa kabar? Halo, Mbak. Alhamdulillah, kabar baik. Senang ya Mas sudah masuk ke 2024. Iya, senang sekali. Seneng dan excited dan tentunya sibuk ya Mas kayaknya. Pastinya. Para perencana tuh bukan hanya merencanakan tapi bener-bener mengukur semuanya guys. Jadi inilah kita datengin Mas Fandi buat ngobrol lebih lanjut tentang RPJPD yang aktual dan faktual buat mendorong kota global. Mas Fandi, tanpa berlama-lama lagi nih, boleh dong kenalin diri Mas Fandi ke teman-teman, ke Sobat Bapeda, posisinya, terus tugasnya sekarang sedang apa, boleh dijelaskan Mas? Ini ke Sobat Bapeda apa ke seluruh Sobat Bapeda dan seluruhnya, viewers, bener. Sobat Bapeda kayaknya harusnya sudah kenal semua. Iya, pasti udah sering. Iya, jadi perkenalkan diri ya. Jadi untuk viewer yang mungkin belum mengenal saya gitu ya. Jadi kebetulan saya namanya Fandi Rahmat gitu ya. Emang udah dari lahir namanya itu. Dari lahir ya. Kemudian saya kebetulan diberi amanat untuk menjadi ketua subkelompok perencanaan pembangunan jangka panjang di bidang perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan. Nah, kebetulan tugas di subkelompok PPJP ya, PPJP adalah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang sesuai judulnya. Jangka panjang. Ya, berapa lama tuh panjangnya, Mas? Periode 20 tahun. Itu ada RPJPD yang sekarang kita bahas dan juga RTRW, rencana tata ruang wilayah ya. Oke, 20 tahun loh. Jadi ini benar-benar bukan hal yang main-main ya ketika kita merancang itu. Nah, Mas, kenapa sih RPJPD ini begitu penting bagi warga Jakarta atau warga yang bukan Jakarta tapi kan mereka mungkin punya urusan ya di Jakarta. Terus proses penyusunan RPJPD ini kayak gimana sih Mas? Ya, jadi sebelum saya jelaskan kenapa pentingnya gitu ya, mungkin ada yang belum tahu RPJPD kepanjangannya apa gitu ya. Jadi RPJPD itu adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan saat ini DKI Jakarta tuh sudah memilikinya. Jadi ada dokumen RPJPD itu berdasarkan Perda 6 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025. Kita bisa lihat periodenya 20 tahun dan berakhirnya di 2025. Nah, sehingga di tahun 2024 ini Bapeda saat ini akan menyusun ya. Karena akan menyusun dokumen RPJPD untuk periode berikutnya 2025-2045. Gitu, dan di tanggal 17 Januari kemarin kami telah melakukan kick off yang artinya sudah mengumumkan kepada umum ya, pada semuanya bahwa kita akan memulai proses penyusunan RPJPD. Nah, dokumen RPJPD ini kenapa penting? Jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita dalam masa transisi gitu ya, dalam masa ketidakpastian ya bahasanya gitu ya, uncertainties gitu kalau kata anak Jaksel. Karena kita akan pindah ibu kota negara gitu. Betul. Nah, dengan posisi tersebut ada 3 dokumen penting, salah satunya RPJPD yang untuk mengatur menentukan arah pembangunan kota ke depannya. Karena kita punya cita-cita sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak PJ Gubernur bahwa Jakarta harus menjadi kota global, kota global yang kompetitif tentunya. Berarti udah nggak jadi IKN, bakal jadi kota global gitu ya. Kota global gitu. Nah, ada 3 dokumen, salah satunya rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen yang lain adalah rencana tata ruang dan juga rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. RUU daerah khusus Jakarta. Gitu ya, itu. Jadi pentingnya RPJPD itu salah satunya. Yang kedua, RPJPD ini nanti akan diturunkan menjadi dokumen RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa RPJPD ini periodenya 20 tahun. Nah, RPJMD ini 5 tahun. Gitu. Jadi nanti diturunkan ke RPJMD dan diturunkan lagi nanti ke rencana kerja pembangunan daerah atau rencana pembangunan tahunan. RKPD. Nah, kemudian dokumen ini seyogianya akan menjadi
salah satu dokumen acuan untuk bakal calon kepala daerah. RPJPD itu Mas? RPJPD Oke. Selain RPJPD dan rancangan teknokratik RPJMD itu menjadi acuan bagi bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misinya. Itu kedua. Yang ketiga, dokumen ini sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia. Bukan cuma Jakarta berarti ini. Oke. Mewujudkan Indonesia Emas 2025-2045 menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Oh wow. Gitu. Jadi karena seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta ini merupakan kontributor LPDRB terbesar. Kemudian dari sisi inflasi juga terbesar gitu ya. Betul. Sehingga kesuksesan Jakarta ini memiliki multiplier effect terhadap daerah yang lain, tidak hanya daerah sekitar, tapi juga untuk daerah lain di seluruh Indonesia. Jadi acuan untuk daerah-daerah di Jakarta, di Indonesia. Betul, gitu ya. Contoh juga. Betul. Dan ini harapannya bisa meluar untuk mensukseskan daerah lain di seluruh Indonesia gitu. Wow. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk seluruh masyarakat kita semua tahu bahwa kita akan menyusun dokumen ini, dokumen yang sangat penting ini, dan harapannya bisa terlibat secara bukan aktif, cuma tahu tapi terlibat ya Mas. Tahu. Betul. Jadi terlibat secara aktif dari awal hingga akhir proses penyusunan sampai ditetapkannya dokumen ini. Dengan harapan apa? Harapannya adalah supaya masyarakat itu bisa memiliki sense of belonging terhadap dokumen. Karena pembangunan Jakarta menuju kota global tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah provinsi saja. Betul. Tapi dengan dukungan semua pihak, harapannya kita bisa menjadi kota global yang kompetitif di 20 tahun yang akan datang. Oke, cakep banget tuh. Jadi tuh urutannya nih Sobat Bapeda atau viewer semuanya. Ada RPJPD yang untuk 20 tahun, abis itu ada RPJMD untuk 5 tahun turunan dari RPJPD tadi, terus diturunin lagi nih untuk per periode per tahun ada RKPD gitu. Jadi semuanya acuannya dari si RPJPD ini ya Mas. Makanya nyusunnya tuh harus bener-bener karena dia akan diturunin nantinya. Dan tadi aku tertarik sama term sense of belonging. Jadi kan kadang hal-hal yang seperti ini terlalu segmented banget ya buat orang-orang di luar Pemprov misalnya. Apa sih untungnya buat gue buat tahu RPJPD gitu. Tadi udah dijelasin sama Mas Fandi gitu. Tadi kita udah kenalan sama Mas Fandi, terus juga udah bahas tentang sense of belonging. Nah, untuk mengajak nih Sobat Bapeda untuk lebih memiliki sense of belonging dari dokumen perencanaan ini, ada baiknya buat kita tahu perbedaannya gitu ya. Kadang kan kalau kita makan aja suka bingung apa bedanya soto Betawi sama soto Tangkar gitu. Ada perbedaannya. Nah, ini ada perbedaannya juga ketika kita ngomongin dokumen perencanaan. Bedanya RPJPD, RPJMD sampai RKPD. Nah, monggo Mas Fandi, apa sih perbedaan dari ketiga itu? Ya, jadi tentunya perbedaannya dari sisi periode waktunya gitu ya. Jadi RPJPD itu jangka panjang, RPJMD itu jangka menengah, RKPD itu untuk yang pembangunan yang tahunan gitu ya. Jadi RPJPD itu periodenya 20 tahun, RPJMD itu 5 tahun, dan RKPD itu tahunan, 1 tahun. Itu yang masa berlakunya. Nah, kemudian bagaimana tadi perbedaannya selanjutnya adalah dari sisi substansinya gitu ya. Substansinya tentunya RPJPD ini tidak yang paling makro lah kita bisa bilang. Jadi RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan sama sasaran pokok dan ada indikator untuk 20 tahun gitu ya. Berarti dia secara holistik tuh ya Mas. Ada stagingnya nanti yang akan diturunkan di RPJMD gitu ya. Nah, kemudian RPJMD itu lebih detail lagi nanti. Jadi RPJMD itu sampai dia mengatur ke program sub-kegiatan gitu ya. Jadi nanti sampai dengan sub-kegiatan, nanti bahkan sampai ke alokasi anggarannya seperti apa. RPJPD itu tidak sampai alokasi anggaran. Oh, dia lebih ini ya, general. Lebih general RPJPD. Nah, nanti bagaimana dengan RKPD? RKPD itu sampai prioritisasinya. Jadi nanti sampai prioritisasinya, sampai sumber pendanaannya dari mana gitu ya nanti, dan juga ada proporsi anggaran gitu ya gitu. Jadi prioritisasinya bagaimana dibagi untuk masing-masing program tersebut. Berarti RKPD tuh udah lebih spesifik lagi dari keduanya ya. Bahkan RKPD itu sampai mempertimbangkan aspek sosiopolitik juga gitu. Jadi
seperti itu ya untuk RKPD. Jadi terus kemudian tadi ada pertanyaan juga bagaimana fungsi dari Bapeda. Iya benar, peran dari Bapeda. Perannya gitu ya, sesuai dengan tupoksinya Bapeda itu merupakan perangkat daerah yang memproduksi lah gitu ya dokumen tersebut. Jadi Bapeda itu mulai dari tahap persiapan sudah melakukan dari mulai pembentukan tim, kemudian penyediaan data dan informasi dan lain-lain, kemudian sampai dengan penetapan. Nah, ketika itu Bapeda menyiapkan data, kemudian melakukan analisis. Jadi analisisnya kita lihat bagaimana kondisi existing, kita lakukan proyeksi gitu ya, berdasarkan kondisi existing kita punya kelebihan apa, kekurangan apa, ada threat-nya apa, kelemah apa, tantangannya seperti apa gitu ya, ancamannya. Nah itu kita lakukan analisis. Jadi nanti analisis itu kita sampai merumuskan dari analisis yang sudah dilakukan, kita rumuskan visi misi arah kebijakan gitu ya, sampai bahkan tadi prioritisasinya seperti apa gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Bapeda. Tapi Bapeda tidak bisa melakukannya sendiri gitu karena Bapeda itu juga butuh ya masukan-masukan gitu. Jadi nah makanya tadi kenapa perlu keterlibatan dari seluruh stakeholder ya. Nah makanya Bapeda itu sekaligus yang pertama tadi bagaimana kita melibatkan. Jadi kita ada forum-forum sebenarnya, kita lakukan focus group discussion gitu ya. FGD gitu ya Mas. Kita lakukan nggak cuma sekali gitu ya, tapi berbagai FGD sampai kita bisa dapatkan rekomendasi tersebut. Kemudian ada konsultasi publik juga, forum konsultasi publik sendiri juga. Kemudian ada juga musyawarah perencanaan pembangunan atau kita kenal dengan Musrenbang. Ya, jadi itu forum-forum yang kita laksanakan untuk dapat menyaring masukan dan juga aspirasi dari seluruh stakeholder, nggak cuma pemerintah daerah, kemudian akademisi, praktisi, ataupun internal Pemprov, tapi seluruh masyarakat sampai dengan LSM. Berarti perannya benar-benar dari hulu ke hilir ya Mas? Dari hulu ke hilir. Dan monitoring sampai evaluasi juga. Betul. Nah kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa pentingnya ketika dokumen ini apa gitu ya. Karena ketika dokumen ini sangat penting untuk mengguidance ya, memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat gitu. Sehingga ketiga dokumen ini sangat penting untuk bisa sinkron. Jangan sampai RPJPD-nya bilang A, nanti RPJMD-nya bilang B, RKPD bilang C. Jadi sangat penting untuk ketiga dokumen ini bisa sinkron untuk bisa mensukseskan tujuan dari pembangunan Jakarta. Saling relate satu sama lain gitu ya Mas. Jadi tadi tuh perbedaan dari beberapa dokumen perencanaan itu adalah dari periodisasinya gitu ya, ada yang 20 tahun, 5 tahun, ada yang per tahun gitu setiap tahunnya. Terus juga sama isi substansinya gitu. Jadi diharapkan nanti Sobat Bapeda nggak bingung lagi, apa sih beda RPJPD sama RPJMD dan lain sebagainya, karena nanti bakalan ditulis poin-poinnya di sini gitu. Nah, kita juga tadi udah bahas peran Bapeda ternyata dari hulu sampai hilir ya Mas. Terus aku sekarang berpikir nih, dalam jangka waktu 20 tahun kita bahas menyusun RPJPD. Kan 20 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Ibaratnya nih, maaf nih, orang pacaran aja setahun aja bisa putus gitu kan. Nanti berubah lagi rencananya, apalagi kita bikin menyusun perencanaan untuk kota gitu. Nah, pastinya nanti ada dinamika-dinamika perubahan nih, kayak contohnya pandemi COVID-19. Semisalnya nanti ada hal yang seperti itu lagi, gimana sih caranya Bapeda menanggapi dan harus seperti apa gitu? Iya, jadi memang ketika kita mulai proses penyusunan RPJPD gitu, ataupun RTRW yang 20 tahun ke depan gitu ya. Jadi memang kami mengantisipasinya tuh dengan melihat ke peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Jadi kita lihat, dan juga bagaimana kebijakan yang dinamika kebijakan yang terjadi gitu ya. Jadi saya kayak seperti contoh ya, kita pertimbangannya kayak kita melihat kebijakan nasional seperti apa. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan sektornya seperti apa. Kebijakan sektor baik di provinsi ataupun level nasional. Kita perhatikan semuanya. Kemudian juga bagaimana substansi di RUU DKJ kita juga sudah lihat gitu ya. Bagaimana substansi di RTRW provinsi kita sudah lihat. Kemudian kita juga lihat bagaimana kebijakan sektor, contohnya misalnya ada rencana induk transportasi Jabodetabek, ada rencana induk transportasi Jakartanya sendiri gitu ya. Disusun tuh Mas itu juga. Itu kita pertimbangkan gitu ya. Jadi kita lihat dari substansi-substansi yang ada di dokumen-dokumen perencanaan yang di nasional ataupun dokumen perencanaan yang ada di sektor. Gitu. Nah, kemudian
kalau misalnya itu sudah masuk semua gitu ya, kita sudah akomodir semua, karena kan itu ada yang jangka panjang, ada yang medium term gitu ya. Nah, kalau udah masuk semua ternyata nanti ada dinamika kebijakan yang di tengah jalan tuh seperti apa ya, bertolak belakang gitu ya, berubah secara signifikan ataupun ada perubahan mendasar gitu. Betul. Ya. Kalau signifikan tuh ketika terjadi seperti itu nggak beda jauh dengan perubahan mendasar sebenarnya. Jadi perubahan kalau di Permendagri 86 2017 itu membuka kayak misalnya terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam dan non alam gitu ya. Bencana alam yang non alam tuh kayak COVID-19 gitu ya. COVID-19, kemudian ada goncangan politik, kemudian ada krisis ekonomi, kemudian ada sosial budaya gitu ya, perubahan gitu ya, dan juga tadi yang saya sampaikan ada perubahan di kebijakan nasional, itu dimungkinkan untuk RPJPD ini dirubah. Tapi ada tapinya. Tapi untuk efektivitas dari dokumen ini, kalau dia sudah menjelang 7 tahun dari periodenya, akhir periodenya, itu nggak bisa. Jadi misalnya kayak RPJPD 2005-2045, kalau misalnya sudah tahun 2039, itu udah mendekati akhir, tiba-tiba mau diubah gitu ya, karena ada perubahan mendasar tersebut, nggak bisa. Tapi kalau biasanya setiap 5 tahun RPJPD akan ditinjau ya, akan dievaluasi gitu ya. Nah, kalau ada perubahan yang signifikan itu dibuka untuk dirubah RPJPD. Nah, itu dia tadi Sobat Bapeda, kalau misalkan RPJPD dalam jangka waktu 20 tahun ada kemungkinan bisa diubah, tapi ada persyaratannya gitu. Misalnya kayak yang tadi Mas Fandi udah kasih tahu, persyaratannya mungkin kayak bencana non alam dan lain sebagainya, dan itu dilihat juga dari periode pengimplementasiannya udah sampai sejauh mana gitu. Nah, sekarang kita bakalan lebih mengerucut lagi nih pertanyaannya tentang narasi bahwa Jakarta bakalan jadi kota global. Akhir-akhir ini tuh aku sering banget Mas dengar kayak Jakarta kalau udah nggak jadi ibu kota ya bakal jadi kota global gitu. Mungkin nanti suatu saat kalau misalkan aku di jalan nih, temen aku nanya, kerja di mana loh gitu kan. Kerja di Kobal, kota global gitu kan. Jadi udah beda lagi nih termnya gitu kan, bukan di Jakarta atau di metropolitan lagi gitu. Nah, Mas Fandi boleh dong cerita, Bapeda ini kan tadi udah perannya hulu ke hilir buat RPJPD dan lain sebagainya. Peran Bapeda apa sih buat mewujudkan Jakarta jadi kota global? Ya, sebelumnya saya ingin menginfokan dulu ya. Jadi bukannya peran Jakarta untuk menjadi kota global, tapi kota global yang seperti apa? Karena saat ini tuh Jakarta sudah menjadi kota global. Betul. Bisa terlihat dari di beberapa indeks kota global bahwa ke Jakarta sudah masuk sebenarnya. Akan tetapi peringkat Jakarta itu belum setinggi ya. Jadi masih di bawah Singapura, masih di bawah Thailand, bahkan Bangkok bahkan ya. Kuala Lumpur gitu ya. Nah, bagaimana peran Jakarta untuk dapat mewujudkan cita-cita kota global yang kompetitif gitu ya. Harapannya Jakarta tuh kan pengen jadi kayak Singapura gitu ya, kalau di Asia Tenggara gitu. Yang paling dekatnya gitu ya. Paling dekatnya, kemudian pengen kalau ngeliat Paris pengen kayak Paris gitu ya, pengen kayak London, pengen kayak New York, Sydney gitu ya, Melbourne gitu ya, Boston. Nah, bagaimana peran Jakarta? Jadi peran Jakarta, Bapeda ya. Jadi peran Bapeda itu ya kita sesuai dengan tupoksi tentu kita menyusun dokumen perencanaannya. Karena di saat ini 2024 menurut saya itu adalah momentum yang pas untuk kita dapat merencanakan arah pembangunan kota ke depan. Karena di tahun ini kita menyusun RPJPD, di tahun ini kita menyusun rancangan teknokratik RPJMD untuk periode pertama dari RPJPD, dan di tahun ini kita juga mempersiapkan untuk RKPD 2025. Nah, selain itu, Bapeda juga menyusun tadi yang saya sebutkan ada dokumen rencana tata ruang RT/RW. Jadi RT/RW ini memberikan kebutuhan ruang, menyiapkan kebutuhan ruang untuk mempersiapkan Jakarta jadi kota global. Seperti apa? Kayak misalnya kita mau menuju menggalakkan penggunaan transportasi publik, angkutan umum massal gitu ya. Kita siapkan ruangnya untuk rencana pembangunan 20 tahun ke depan. Ya, kita mau bangun sekarang transportasi tidak berbasis jalan lagi, tapi berbasis rel. Kemudian kita mau bangun kawasan berorientasi transit. Disiapkan juga. Kayak TOD gitu ya? TOD. Kemudian kita mau memiliki jaringan telekomunikasi digital, telekomunikasi informasi yang
paling mumpuni gitu ya, paling termutakhir gitu ya. Transformasi digital gitu ya Mas. Ya. Kemudian infrastruktur dasarnya, karena ya kita mau menuju 100% layanan air bersih, kita mau bikin JSS gitu ya, kemudian mau pengolahan sampah sekarang gitu ya, dan berbagai kebutuhan ruang termasuk RTH itu kita siapkan di dokumen perencanaan yang RTRW itu. Apa tuh Mas RTH? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Kita kan kurang ya ruang terbuka hijaunya gitu. Nah itu kita siapkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari RTH Jakarta di RTRW. Nah kemudian selain itu, kan tadi saya sebutkan di awal ada 3 dokumen sebenarnya yang menjadi acuan gitu ya, jadi fondasi lah gitu ya, fondasi Jakarta menuju kota global. Satu lagi RUU DKJ. Oh, jadi, apa tuh? Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta gitu ya. Jadi ini berisikan kekhususan yang dimiliki oleh Jakarta untuk bisa jadi kota global. Nah, memang RUU DKJ ini di-lead oleh Biro Pemerintahan, tapi Bapeda terlibat secara aktif untuk mengawal substansi. Bahkan sampai dengan pembahasan RUU DKJ gitu. Sampai poin-poin yang harus ada di RUU itu apa aja itu juga. Wow. Berarti nanti kita namanya bukan DKI Jakarta lagi ya Mas, Daerah Khusus Jakarta. Tuh, take note ya Sobat Bapeda. Jadi kalau misalkan ditanya atau apa, bukan di DKI Jakarta lagi, tapi Daerah Khusus Jakarta. Bukan Kobal juga. Itu coba bercandaan ya Sobat Bapeda. Jadi Daerah Khusus Jakarta biar lebih keren dan beken gitu. Sip. Nah, tadi itu kita udah bahas banyak sih Mas. Mimpinya Jakarta seperti apa sampai nanti akan berubah jadi Daerah Khusus Jakarta. Tapi yang namanya mimpi pasti ada tantangan gitu kan ya. Kita mau tahu nih Mas, kira-kira apa sih tantangannya Jakarta buat jadi kota yang lebih global? Ya, kalau tantangan rasanya sudah kita semua mengalami gitu ya. Jadi bagaimana sih kita hidup di Jakarta sekarang? Kita bisa lihat bahwa kita menghadapi macet, gitu ya, banjir, kemudian ada berita-berita land subsidence gitu ya, perubahan iklim gitu ya, urban heat island gitu ya, kemudian layanan air bersihnya belum 100% gitu ya. Jadi tantangannya, walaupun kita sudah punya infrastruktur berskala global, jadi kita bisa lihat ada Jakarta International Stadium, ada MRT gitu ya, tapi ternyata belum cukup. Jadi salah satu tantangannya adalah ya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar untuk seluruh masyarakat Jakarta gitu ya. Yang paling basic banget gitu ya Mas. Dan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar itu membutuhkan investasi yang bukan investasi yang kasarnya saya bilang kemana-mana tuh bukan big investment tapi huge investment. Huge, bukan big lagi tapi huge. Huge. Nah ini terkait juga dengan tantangan kedua. Tantangan kedua ya dengan investasi yang dibutuhkan huge tersebut, pasti dari aspek pembiayaan. Jadi dengan kapasitas fiskal yang dimiliki DKI sekarang, kemudian juga dengan pemindahan ibu kota negara itu diperkirakan ada dampak terhadap PDRB Jakarta yang mungkin bisa turun sampai dengan hampir 9,18% gitu ya. Nah itu kan berpengaruh terhadap kapasitas fiskal dari Jakarta, apalagi Jakarta cukup besar ya turunnya. Cukup banyak ya, MRT, LRT, JSS, RDF gitu ya, kemudian penyediaan air bersih 100% seluruh Jakarta, kemudian telekomunikasi dan lain-lain gitu ya. Termasuk dengan kita sekarang arahnya ke EV, energi baru terbarukan, EBT gitu ya. Nah itu butuh investasi yang besar. Nah tantangan kedua adalah terkait dengan pembiayaan. Nah yang ketiga saya nggak berani bilang ini tantangan ya, sebenarnya keterbatasan sebenarnya. Keterbatasan. Ya itu keterbatasan kewenangan. Jadi ketika kita mau jadi kota global ada keterbatasan kewenangan. Contoh kayak misalnya kita terkait pendidikan. Kita perguruan tinggi itu masih minim ya. Kebijakannya di pemerintah pusat gitu ya. Kemudian kita tahu kalau pemindahan ibu kota negara berarti kantor-kantor kementerian ada yang ditinggalkan gitu ya. Betul. Nah, pengelolaan aset BUMN ini barang milik negara itu kewenangannya masih di pemerintah pusat gitu ya. Sekarang di DJKN Kemenkeu. Nah kemudian
ada pembagian juga terkait fiskal gitu. Jadi Jakarta tuh ada struktur pajak yang mana yang buat Jakarta, mana buat nasional. Nah itu jadi terbagi gitu ya. Sebenarnya itu udah diatur di pusat, tapi kan untuk bisa mensupport Jakarta menuju kota global, harapannya bisa ada dukungan terkait fiskal untuk bisa memenuhi kebutuhan fiskal Jakarta menuju kota global tersebut. Nah itu sebenarnya ada perannya di pemerintah pusat, makanya saya nggak bilang itu tantangan, tapi sebenarnya keterbatasan. Jadi harapannya pemerintah pusat bisa mendukung Jakarta untuk mewujudkan cita-cita Jakarta ke depan menjadi kota global yang kompetitif. Karena nanti akhirnya kalau Jakarta jadi kota global pun akan jadi kiblat untuk kota-kota lainnya. Betul, gitu ya di Indonesia. Sebenarnya kan tadi saya sudah sampaikan, ketika Jakarta jadi kota global, kalau sukses itu kan jadi memberikan multiplier effect terhadap daerah-daerah yang lain, dan tentunya itu bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 2045, pas banget RPJPD kelar. Yeah. Nah, Sobat Bapeda, jadi tuh dari narasi bahwa Jakarta akan jadi kota global, sebenarnya masih ada persepsi-persepsi yang misunderstanding gitu loh. Sebenarnya kita tuh kalau dari 5 indeks utama yang udah sering kita pakai, salah satunya Global City Index, itu tuh Jakarta udah ada di peringkat kota global. Hanya aja peringkatnya belum terlalu tinggi ya Mas, belum setara kayak Singapura, terus Bangkok dan lain sebagainya. Nah, tugas kita itu memang ingin Jakarta menjadi kota yang lebih livable gitu ya Mas, yang peringkatnya lebih tinggi, livable, lebih aman, lebih nyaman. Nah, itu kan bukan hal yang mudah pastinya ya Mas Fandi. Dan pastinya ada gap. Tentunya kita perlu memikirkan tentang upaya-upaya menuju gap itu. Kira-kira gimana sih Mas, para SKPD nih, dinas-dinas keseluruhan, mereka tuh berupaya bersama Bapeda juga untuk fill the gap gitu. Ya, mungkin saya bisa sampaikan dulu terkait peringkat Jakarta di kota global berdasarkan GC itu peringkat 74 gitu. 74 masih di bawah, untuk Asia Tenggara aja bahkan masih di bawah Bangkok gitu ya. Nah, jadi bagaimana filling the gap, berarti kita harus tahu dulu gapnya seperti apa. Jadi memang dari hasil kajian internal Bapeda, kajian internal kami, bahwa untuk menuju kota global yang berdaya saing itu ada paling nggak 6 fokus arah pembangunan gitu ya. Yang pertama dari sisi ekonomi, bagaimana dari sisi ekonomi itu kita bisa menarik investor mancanegara untuk bisa masuk. Kayak misalnya ada indikator kayak harus memiliki perusahaan Fortune 500, perusahaan Fortune 500 seperti itu ya. Kemudian bagaimana investasinya seberapa besar gitu. Kemudian bagaimana tingkat inflasinya gitu ya. Bagaimana PDRB-nya gitu ya. Nah itu kita bisa lihat bahwa Jakarta masih jauh tertinggal dari sisi ekonomi. Begitupun juga dengan kapasitas sumber daya manusianya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, gapnya itu dari sisi kapasitas riset dan inovasi. Kita bisa R&D-nya. Jadi Jakarta itu peringkatnya ya cukup rendah untuk R&D ya. Bagaimana sebenarnya kita perlu menciptakan iklim riset yang baik untuk filling the gap itu ya. Kita bisa untuk startup itu bisa berkembang gitu ya. Kemudian kita bisa ciptakan universitas berskala internasional di Jakarta gitu ya, sehingga bisa menarik mahasiswa internasional untuk ke Jakarta, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah riset yang dihasilkan dari Jakarta gitu ya. Penting banget itu ya. Nah itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terkait budaya dan pariwisata. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang budaya dan pariwisata, karena saling terkait. Jadi parekrafbud gitu kalau kita sebutnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan wisatawan gitu ya dengan budaya yang kita miliki gitu, karena Jakarta as a melting pot sebenarnya di Indonesia. Jadi semua budaya itu ada di Jakarta, dan itu menjadi sebenarnya kelebihan dari Jakarta. Nah itu bisa, daya tarik budaya itu bisa meningkatkan pariwisata, iklim pariwisata sebenarnya, bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang akan datang. Selain dari budaya, kita punya Pulau Seribu. Pulau Seribu. Bagaimana kita bisa mengembangkan pariwisata maritim di sana. Kemudian kalau kita melihat contoh tahun lalu gitu ya, ada Coldplay. Oh iya, di Jakarta minta ya. 100 ya. Minta 100. Gitu ya. Pinjam 100 dulu ya. Minjam 100 dulu. Jadi Coldplay. Bagaimana kita bisa membuat event-event internasional itu di Jakarta. Kalau sekarang mungkin kita lihat ya paling
sekali dalam 3 bulan. Iya benar. Mungkin kita bisa selenggarakan next step itu bisa setiap bulan atau misalnya lebih. Jadi lebih banyak wisatawan mancanegara ya Mas ya. Dan juga konferensi internasional bisa dilakukan di Jakarta gitu ya. Nah kita punya sekarang ada museum, ada teater gitu ya. Tapi ternyata ketertarikan masyarakat untuk datang tuh kurang. Bagaimana kita bisa meningkatkan ketertarikan terhadap penduduk ya, masyarakat terutama dari muda ya, kita bisa buat mereka tertarik untuk datang ke museum gitu ya. Nah kemudian yang keempat, bagaimana kita mewujudkan ruang yang livable tadi yang disampaikan Nana. Jadi livable itu salah satu dari 6 arah. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan hunian yang huni, kita bisa menciptakan dia ruang yang kita kayak bisa bekerja dari mana saja gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan juga layanan akses terhadap pendidikan dan kesehatan gitu ya. Karena kalau kita ketahui bahwa tadi untuk kesehatan kalau mau berobat cancer harus keluar negeri, betul. Atau mau berobat apa ke Penang harus punya duit China, banyak gitu keluar. Padahal sebenarnya harapannya kita bisa berobat aja di Jakarta gitu, nggak perlu keluar negeri. Ya itu kenapa sih gitu ya? Itu salah satu gap yang perlu kita ketahui gitu ya. Dan kita harus mengisi gap tersebut. Nah, yang kelima itu terkait lingkungan. Kualitas lingkungan kita bisa lihat bagaimana kemarin sebelum musim hujan ya. 3 bulan itu polusi udara gitu ya. Tebel banget ya Mas ya, sampai pada pakai masker Sobat Bapeda. Kemudian bagaimana dengan kualitas airnya gitu ya. Kemudian dengan tadi yang saya sampaikan di awal, RTH-nya cukup apa enggak ya kan. Dan sekarang ada tantangan perubahan iklim. Nah kita bagaimana kita bisa membangun infrastruktur ataupun mobilitas sarana prasarana yang bisa membuat lingkungan kita nyaman. Nah yang terakhir itu adalah terkait konektivitas dan aksesibilitas. Karena ada pengalaman saya kebetulan ditugaskan untuk belajar keluar gitu ya. Dan saya yang tanyakan adalah si perusahaan tersebut dia punya headquarter itu Singapura. Saya tanyakan, kenapa kamu nggak bikin di Jakarta? Kenapa kamu bikin di Singapura? Gitu. Jadi ada tiga hal yang disampaikan. Yang pertama pasarnya. Gitu. Dia bilang pasarnya ya banyak di sana gitu. Oke lah gitu ya. Kemudian yang kedua ternyata aksesibilitas yang dia lihat. Jadi ketika terkadang orang itu hanya datang ada bisnis gitu ya. Kemudian dia kembali lagi. Jadi hanya 3 jam di kota tersebut terus dia udah terbang lagi kemana. Nah itu salah satu faktor, ternyata faktor penting. Nah makanya aksesibilitas ini menjadi salah satu faktor penting karena kita punya misalnya sebenarnya di indikator kota global tuh harus punya bandara ya. Tapi kan kita punyanya bandara internasional tuh di beda provinsi. Provinsi, ya paling nggak kita bisa bikin konektivitasnya itu dan jangka waktu tempuhnya itu dari bandara sampai dengan ke pusat kota itu nggak jauh-jauh lama. Headway-nya cepat. Kita punya kereta bandara tapi headway-nya cukup lama. Dan itu mungkin salah satu yang perlu kita isi lah gapnya. Kita bangun MRT, LRT gitu ya. Tujuannya kan supaya konektivitas itu berlanjut. Kemudian ada lagi terkait logistik juga gitu ya, konektivitas gitu ya. Sebenarnya ada. Nah ini tadi yang saya sampaikan, keterbatasan. Nah, kewenangan tadi. Kayak kita punya pelabuhan. Pelabuhan. Kan kewenangan pelabuhan di Jakarta. Benar. Jadi ada keterbatasan. Jadi memang ketika kita bisa filling the gap ini tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemprov. Gitu. Atau Bapeda sendirian nggak bisa. Atau ya kita sama BMD misalnya gitu. Tapi seluruh stakeholder harus berpartisipasi untuk bisa kita bisa mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing. Jadi kata kuncinya adalah ya kolaborasi. Gitu ya. Kolaborasi pentahelix itu menjadi sangat penting untuk kita bisa selain dari dokumen perencanaan yang bagus gitu ya. Kolaborasi antara stakeholder itu menjadi kunci penting supaya kita bisa
mewujudkan kota global yang kompetitif. Nah, jadi itu dia Sobat Bapeda, ada 6 indikator utama yang menjadi tantangan dan gimana caranya buat kita bersama-sama fill in the gap itu. Nah, tibalah kita sudah di sesi terakhir dari podcast ini. Sebenarnya nggak mau berpisah, tapi apa daya gitu, karena kita bakalan kembali lagi nanti untuk membahas isu-isu dan tema-tema yang tentu lebih menarik, yang nggak jauh nggak kalah menarik lah pokoknya, tentang perencanaan pembangunan di Kota Jakarta. Nah, Mas Fandi, adakah closing statement dari Mas Fandi untuk semua Sobat Bapeda dan viewers di YouTube? Iya, terima kasih banyak. Jadi closing statement saya saya ingin mengajak semua gitu ya, tidak hanya Sobat Bapeda tapi seluruh viewers, seluruh stakeholders yang mungkin menonton podcast Senja ini ya, untuk kita bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan RPJPD. Jadi walaupun sebenarnya Pemprov DKI sudah mulai menggaungkan di internal kita gitu ya, kalau Jakarta mau jadi kota global, Jakarta mau nyusun RPJPD. Nah, kita sekarang terima kasih kita sudah di-invite di podcast ini. Jadi kita bisa menyampaikan kepada stakeholder yang lain untuk bisa bersama-sama membantu kami menyusun dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang baik, sehingga bisa menjadi acuan untuk mensukseskan Jakarta kota global yang kompetitif. Amin. Nah, sebelum saya punya 2 pantun, tapi saya nyontek dulu ya. Nyontek nih. Ini Jakarta banget nih, harus dengan pantun. Ada 2 pantun. Yang pertama ini yang untuk kota global gitu ya. Kota global. Jangan lupa cakep ya. Iya, jadi, cakep. Di sini nanti saya deh ngomong cakep. Cakep ya. Iya. Jadi film Dilan yang main Iqbal. Cakep. Boncengan motor sama Vanessa. Cakep. Ayo dukung Jakarta kota global. Cakep. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wah, cocok banget. Kedua, ini spesial buat podcast nih. Ini buat podcast Senja nih, mantap. Tim saya nih. Tim khusus untuk podcast nih. Ke Kampung Bali untuk berbelanja. Wow, cakep. Di Taiwan ketemu Elvi Sukaisi, saya juga bingung nama Elvi Sukaisi. Jauh ya? Cakep. Tayang kembali edisi podcast Senja. Cakep. Banyak pengetahuan yang kita raih. Cakep. Sekian dari saya, Mbak Nana. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Mas Fandi. Dan Sobat Bapeda, pokoknya terus pantengin podcast Senja, karena kita bakalan lebih aktif lagi, lebih banyak lagi episodenya membahas tentang perencanaan pembangunan di Kota Jakarta. Jangan lupa follow media sosialnya Bapeda Provinsi DKI Jakarta, baik di Twitter, di Instagram, di YouTube-nya, Facebook-nya, untuk mendapatkan update-update lebih terkini tentang sekarang Jakarta fokusnya lagi apa ya, kota aku lagi kenapa ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya seperti yang tadi Mas Fandi bilang, kontribusi kalian semua itu sangat dibutuhkan untuk proses penyusunan dari RPJPD untuk wajah baru Jakarta yang jauh lebih baik gitu. Jadi ya nggak ada lo nggak rame, ibaratnya gitu. Nggak ada kalian, nggak bisa kota ini begitu saja gitu lebih baik, karena kita butuh kontribusi dari semuanya ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bapeda nggak bisa berdiri sendirian untuk melakukan semua hal ini. Baik, saya Nanan Roesari dan Fandi Rahmat. Kami undur diri, sampai jumpa di lain waktu, dan terima kasih, bye-bye Sobat Bapeda. Bapeda Jakarta.